Ini adalah perjalanan brand air minum dalam kemasan yang bisa dibilang sangat populer di Indonesia. Bahkan saking populernya, banyak sekali orang-orang yang menyebut air minum dalam kemasan dengan merek ini. Dan inilah asal-usul Aqua. Assalamualaikum, hai thank you motor Anda klik video ini. Saya Bre Ahmad, ketemu lagi di Bre Alkisah. Ngomongin tentang Aqua, pasti dari kita semua sudah tahu lah ya, Aqua merek air minum yang bisa dibilang paling populer memang di Indonesia. Dan Aqua ini karena saking populernya, kita biasa kalau pergi ke warung beli air minum, ya banyak orang yang menyebutnya beli Aqua, padahal yang dibeli bisa jadi merek yang lain. Nah, tapi gimana sih asal-usul Aqua sehingga ia bisa menjadi brand yang mempunyai image yang sangat kuat? Dan inilah kisah selengkapnya, so gak usah menjaga ribet, let's go, satset. Sebelum kita ke Aqua, kita kenalan dulu dengan pendirinya, gengs. Pendiri Aqua adalah Bapak Tirto Utomo. Dulu beliau ini bekerja di sebuah perusahaan asing, gengs. Nah, suatu ketika di perusahaan tempat beliau bekerja ada kunjungan dari luar negeri, sehingga perusahaannya ya mau nggak mau harus menjamu kunjungan kerja tersebut, tamu mereka. Dan pada saat itu di perusahaannya tersebut, air minum yang disediakan adalah air minum biasa, air minum yang dari air sumur yang direbus. Karena pada saat itu memang di Indonesia belum ada merek dagang atau sebuah perusahaan yang menjual sebuah air minum dalam kemasan. Nah, singkat cerita, karena tamu-tamu dari luar negeri ini nggak biasa minum air godokan, gengs. Mereka biasa memang minum air dari hasil penyulingan. Karena bisa jadi di negara asal mereka, air minum dalam kemasan ataupun air hasil penyulingan sudah biasa untuk konsumsi makan minum mereka sehari-hari, sehingga pada saat sampai di sini mereka disuguhi dengan air godokan, air sumur yang direbus. Perut mereka keroncalan, gengs. Perut mereka nggak kuat, akhirnya mereka mules-mules. Nah, dari situlah muncullah ide brilian dari seorang Pak Tirto Utomo. Beliau kepikiran ide untuk membuat sebuah merek atau sebuah perusahaan di mana ia bisa menjual air minum dalam kemasan. Karena pada saat itu memang belum ada di Indonesia, belum umum untuk menjual air minum dalam kemasan. Maka dari itu Pak Tirto Utomo mengutus adiknya untuk bekerja di Thailand, di sebuah perusahaan air minum yang ada di Thailand. Tujuannya adalah salah satunya ya untuk menimba ilmu, mencontoh ATM, amati, tiru, modifikasi, hingga akhirnya bisa memproduksi, bisa membuat suatu perusahaan air minum dalam kemasan. Nah, setelah itu Pak Tirto Utomo sendiri akhirnya mundur dari perusahaan asing tempat ia bekerja. Lalu pada tahun 1973 Pak Tirto Utomo mendirikan sebuah perusahaan air minum di Bekasi bernama PT Golden Mississippi. Dan setahun kemudian pada bulan Agustus 1974, produksi pertama air minum dalam kemasan di Indonesia pun dimulai. Dulu namanya belum Aqua, gengs. Dulu namanya itu Puritas. Hah, apaan tuh? Jadi air hasil sulingannya dijual dengan menggunakan wadah atau tempat botol kaca bening, gengs. Belum botol plastik PET seperti sekarang. Awal-awal dulu Pak Tirto Utomo menjual air minum dalam kemasannya dengan botol kaca bening 950 ml. Tapi lambat laun karena penyebutan Puritas itu dinilai sulit dan memang lidah-lidah orang kita kesulitan untuk mengucapkan kata Puritas, akhirnya Puritas sendiri diganti dengan merek dagang Aqua. Tapi dari situ, apakah perusahaan yang didirikan oleh Pak Tirto Utomo ini, yaitu dengan memproduksi air minum dalam kemasan, langsung jaya, langsung laris manis di pasaran, langsung orang-orang semua membeli Aqua?
Oh, tentu tidak. Aqua tidak laku. Aqua bahkan cenderung dicemooh. YC dinyek. Apaan? Masa orang jualan air putih padahal di setiap rumah ada sumur dan mereka bisa merebus air putih sendiri. Mereka bisa menghasilkan, memproduksi air minum mereka sendiri. Ngapain ada orang capek-capek bikin perusahaan untuk jualan air putih? Itu adalah konsep yang sangat tidak masuk akal bagi sebagian besar warga masyarakat Indonesia pada saat itu, guys. Dan dari situ Aqua sempoyongan, Aqua hampir bangkrut. Segala macam strategi bisnis sudah dicoba, dari yang A, yang B, yang gini, yang gitu, tapi tetap tidak membuahkan hasil. Aqua di ujung tanduk kebangkrutan dan Pak Tirto Utomo sudah hampir menyerah. Iya, Aqua hampir bangkrut, geng. Perusahaan rugi banyak. Semakin lama Aqua tidak menunjukkan tanda-tanda akan diterima oleh masyarakat. Dan bahkan Pak Tirto sendiri sempat diejek sama teman-temannya di perusahaannya yang lama, teman-teman tempat ia bekerja di perusahaan asing dulu, karena bagi mereka itu aneh, itu Goblok. Itu goblok. itu tidak masuk akal. Pak Tirto meninggalkan pekerjaannya yang lama hanya demi untuk berjualan air minum. Dan perusahaan air minum yang ia bangun tidak menunjukkan perkembangan yang positif. Tapi dari sini Pak Tirto Utomo menggebrak dengan strategi bisnis yang bisa dibilang di luar nalar. Saat semua strategi bisnis yang ia pikir bisa berjalan di perusahaannya, bisa menaikkan penjualan Aqua, tapi ternyata toh masih gini-gini aja. Aqua belum cukup diterima di masyarakat pada saat itu. Pak Tirto Utomo memutuskan untuk menaikkan 3 kali lipat harga Aqua. Jadi intinya Aqua merubah target pasar, geng. Yang tadinya Aqua menyasar segmen pasar orang-orang umum, masyarakat, warga-warga kota khususnya. Ini Pak Tirto Utomo merubah pangsa pasar Aqua yang tadinya hanya untuk masyarakat umum. Ini target pasarnya dirubah untuk perusahaan-perusahaan besar, khususnya perusahaan-perusahaan asing seperti perusahaan tempat Pak Tirto Utomo bekerja dulu. Jadi harganya dinaikin 3 kali lipat, pangsa pasarnya dirubah. Ia hanya berjualan di tempat-tempat tertentu, misalnya di hotel, di perusahaan-perusahaan asing, atau di restoran-restoran mewah. Dan ternyata strategi ini berhasil, gengs. Aqua diterima di pasaran. Dengan menaikkan harganya 3 kali lipat, Aqua mendapatkan kepercayaan bahwa ia adalah air minum yang berkualitas. Dan dari situ Aqua pun bangkit. Penjualannya kini tidak hanya menggunakan botol kaca, tapi juga dikembangkan dengan menggunakan botol plastik, hingga lebih mudah untuk dibawa dan meminimalisir resiko jatuh dan pecah. Dan seperti yang kalian lihat sekarang, bahwa di mana-mana ada Aqua. Di warung sampai restoran ada Aqua. Di toko kelondong, di minimarket sampai di supermarket, semuanya ada Aqua. Bahkan saking kuatnya merek Aqua, orang-orang banyak menyebut kalau mau beli air minum bilangnya mau beli Aqua, padahal bisa jadi yang ia beli merek air minum dalam kemasan yang lain, bukannya Aqua. Tapi itulah kenapa sebuah produk menjadi sangat kuat, sangat melekat, ya memang karena Aqua menjadi yang pertama di Indonesia, sebuah perusahaan yang menjual air minum dalam kemasan. Nah, itulah geng kisah kita kali ini, dan semoga kalian menikmati kisah ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Kalau yang belum subscribe, ayolah. Dan semoga kalian menikmati kisah ini sambil pelundang-pelundung ataupun sambil rasan-rasan tonggo. Dan berahmat pamit. Assalamualaikum. Bye.